Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Elva Hermawan selaku dosen public speaking kita. Di video kali ini kami akan membahas tentang pro dan kontra reklamasi Tanjung Benoa Bali. Di pihak pro di sini ada teman saya yang bernama Nama saya Herdiana Meliati. dan di pihak kontra ada teman saya yang bernama. Nama saya Feby Audria. Jadi kita langsung bahas aja tentang tema yang kita udah sebutkan tadi. Jadi sebelumnya kita bahas tentang reklamasi Teluk Benoa Bali itu, apa sih secara pengertian reklamasi itu sendiri? Biasa aja ya ngomongnya ya. Gue nggak mau formal-formal nih ya. Kalau yang gue tahu, menurut undang-undang, definisi reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau sebuah instansi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan yang ditinjau dari sudut lingkungan, sosial, serta ekonomi dengan cara pengurukan, pengeringan lahan, atau drainase. Jadi kayak tahu Pulau Seribu kan, Pulau Seribu, terus pulau-pulau kecil lainnya. Nah, itu bentuk-bentuk reklamasi. Jadi, reklamasi itu sama aja kayak bikin pulau buatan yang emang bukan pulau alami gitu. Paham? Kalau misalkan kan kita tahu ya, reklamasi itu kan pembuatan pulau buatan yang dibikin dengan tujuan yang lebih baik lagi. Cuman yang kita tahu reklamasi itu kan hampir yang terjadinya itu nggak ada yang baik. Maksudnya ada yang berjalan dengan baik gitu. Kenapa tuh Meli deh? Kalau berjalan dengan baik, berarti emang potensinya banyak. Maksudnya potensinya banyak. Jadi pemerintah ngelakuin pembangunan reklamasi nih. Mereka pasti ada pertimbangan tentang lingkungannya, tentang masyarakat sekitarnya, tentang potensi pariwisata ekonomi segala macam. Kalau berhasil, berarti memang pembangunan itu berjalan dengan baik maupun secara ekonomi, sosial, sama masyarakatnya, mereka aja bisa kontribusi sama-sama lah. Emang ada peningkatan suatu aspek yang signifikan gitu. Kalau emang yang nggak berhasil, satu, mungkin emang dari faktor lingkungannya yang nggak mendukung, atau emang udah rusak, atau emang dibikin reklamasi tapi makin rusak, gitu bisa juga. Sama mungkin kalau nggak berhasil lah, yaitu masyarakat sekitar nolak, karena mungkin kalau nanti dibangun reklamasi itu sendiri, nanti dampaknya bakal ke sekitar pulau reklamasinya itu sendiri gitu. Jadi emang ada beberapa kasus kayak ini reklamasi Tanjung Benoa sama reklamasi kemarin Ancol, kayak gitu kan kayak masih ada penolakan, masih ada simpang siur. Kalau Jakarta, kalau yang tentang Ancol kemarin kan emang udah bener-bener dibatalin. Kalau ini kan yang Tanjung Benoa ini sampai sekarang masih berlanjut, bahkan belum ada kejelasan sama sekali ini bakal tetap dibangun atau enggak gitu. Tapi kan di sini banyak masyarakat sekitar Tanjung Benoa Bali itu menolak adanya reklamasi. Terus gimana kalau misalkan masyarakat itu tetap enggak terima kalau misalkan itu diadain reklamasi? Gini kan ada pihak kontra. Iya, maaf. Monggo. Jadi kalau yang gue baca tuh emang dari masyarakat sekitar Tanjung Benoa itu walaupun nggak semua itu ada yang beberapa menerima akan reklamasi ini. Cuman dari masyarakat Bali bagian lainnya itu udah ada pengalaman di tahun yang gue baca itu di tahun 1990 itu di Pulau Serangan. Nah itu ternyata di sana itu udah diadakan reklamasi dan
dampaknya itu kebanyakan negatif. Makanya yang di Pulau Serangan ini memberitahukan kepada si masyarakat yang ada di Tanjung Benoa ini kalau reklamasi itu nggak selamanya berjalan lancar, dan kita juga perlu yang namanya hati-hati gitu, nggak main-main yang namanya reklamasi, yang namanya buka lahan pasti ada, ibaratnya ada plus minusnya, pasti ada efek sampingnya seperti apa. Nah, si masyarakat Pulau Serangan ini menyarankan lah lebih baik nggak usah deh gitu. Toh juga ternyata reklamasi ini kan bukan prioritas utama Pulau Bali kan, karena di Pulau Bali itu yang gue tahu udah banyak banget nih yang membuka lahan untuk pariwisata, mungkin seperti resort dan lain-lain. Nah, Bali juga perlu yang namanya pariwisata alami seperti pulau Teluk Benoa ini gitu. Kalau menurut gue sih lebih baik dijaga gitu. Reklamasi kan emang bukan prioritas utama. Kan dibilang ya, maksudnya plus minusnya gitu. Kalau dari gimana caranya tuh pemerintah nahan yang namanya kalau bisa tuh negatifnya nggak ada, karena kan sebelum melakukan reklamasi kan pasti udah ngelakuin riset. Risetnya juga bukan riset yang 1, 2, 3 doang, pasti kan udah dari berbagai aspek. Itu gimana, Meng? Gimana caranya si pemerintah itu tetap menahan adanya resiko kegagalan dalam reklamasi? Ini gua ceritain dikit dulu ya sama kenapa sih bisa sampai pemerintah bikin ide untuk mereklamasi Teluk Benoa ini gitu kan. Jadi tahun 2014 Presiden SBY itu bikin perubahan peraturan Presiden nomor 51 tahun 2014 terkait perubahan terhadap peruntukan ruang sebagian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang merupakan bagian dari kawasan Teluk Benoa Bali. Nah, jadi kenapa diubah? Karena perubahan status zona kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di kawasan Teluk Benoa itu sendiri emang udah nggak bagus gitu, udah nggak bagus, dan Gubernur Bali pun emang udah sempat concern tentang hal itu, dan dia ngeluarin surat. Sebenarnya ini kejadiannya dari 2013, terus baru di up-nya itu tahun 2014 karena emang yang pertama kali ngajuin ini tuh emang Gubernur Bali Desember 2013. Dia nyampein ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kalau daerah perairan Tanjung Benoa di Bali ini udah berada di luar konservasi Tahura Ngurah Rai dan harus ditinjau kembali dan diusulkan sebagai kawasan pemanfaatan umum sehingga kawasan tersebut dapat dilakukan revitalisasi atau kayak diubah lagi, dibenerin lagi gitu. Kenapa udah bukan wilayah konservasi lagi? Karena di sekitar Teluk Benoa ini sendiri itu udah ada satu jalan tol. Yang kedua udah deket sama Bandara Ngurah Rai. Dan kalau emang yang biasanya kita tahu nih ya, kayak konservasi Ujung Kulon, nggak deket kan sama tol, nggak deket kan sama bandara. Nah, itu dia. Terus zona konservasi di Tanjung Benoa ini sendiri udah bukan bener-bener keadaannya kayak semula tuh, udah enggak, karena di keberadaan di kawasan Teluk Benoa itu emang keadaannya udah nggak baik buat dijadiin konservasi gitu. Makanya sorry ini gue putus-putus, gak apa-apa kan? Santai aja kan? Iya, makanya reklamasi ini sendiri dibutuhin karena satu, emang kita harus bangun lahannya lagi, karena kalau kita nggak benahin Tanjung Benoa ini bakal rusak, bakal mati gitu, karena Tanjung Benoa ini juga salah satu spot yang bagus buat masyarakat Bali sendiri yang masih kerja sebagai nelayan, dan
menurut pengalaman gue yang pernah ke Tanjung Benoa itu, emang di sana bener-bener banyak banget kapal masyarakat buat jadi nelayan gitu, buat nyari ikan gitu. Dan walau nggak cuma buat nyari ikan doang gitu, dari Tanjung Benoa utama ke teluk yang nyediain penyu, yang ngeliatin penyu-penyu gitu, itu juga dijadiin sama masyarakat setempat jadi akomodasi dan lahan pencarian nafkah gitu. Jadi kalau nanti seandainya di Tanjung Benoa itu diperluas, diperbesar lagi, itu gue yakin potensi di situ bakal makin besar. Potensi dalam hal apa? Satu, pariwisata, itu pasti. Karena apa? Di situ udah direncanain buat dibangun resort, dibangun tempat kebudayaan, sanggar, segala macam gitu kan. Dan perluasan ini tuh benar-benar gede-gedean gitu. Berarti dalam arti gede-gedean juga pemerintah juga nggak ngambil untung atau benefit apapun dari perusahaan yang naruh investasi ke reklamasi ini gitu. Karena dari perluasan daerah awal itu sekitar 700 hektar. 700 hektar ini kalau ditambah sama luas yang sekarang itu nantinya akan jadi 838 hektar. Ini juga nggak cuma buat pembangunan aja gitu, di antaranya 438 hektar itu akan dibangun hutan mangrove buat mencegah terjadinya abrasi. Jadi pemerintah juga mikirin nggak semata-mata buat semuanya dihabisin, buat dieksploitasi buat pembangunan, enggak. Jadi pemerintah juga concern buat tentang AMDAL-nya, tentang lingkungannya, kerusakan nantinya apa segala macam. Makanya pemerintah juga lebih banyak memperluas pencegahan abrasi atau kerusakan lainnya lebih gede daripada pembangunannya gitu. Dan dari 438 hektar itu pembangunan fasilitas umumnya itu cuma 300 hektar. Jadi hampir setengah lebih kecil daripada nanti buat hutan mangrove-nya gitu. Dan 100 hektar untuk akomodasi pariwisata. Mungkin nanti kayak buat singgah kapal atau nanti buat parkir kapal gitu kali ya. Makanya menurut gue, walaupun kata masyarakat Bali nggak perlu gitu, tapi kalau menurut gue bisa aja dibangun karena emang Bali kan istilahnya udah jadi ikon pariwisata Indonesia yang paling besar, maupun di Indonesia ataupun di dunia. Siapa sih yang nggak tahu Bali gitu kan? Kalaupun kita ngebangun nanti memperluas daerah Teluk Benoa, itu pasti bakal ningkatin potensi pariwisatanya gitu, dan bakal ningkatin tingkat lapangan pekerjaan juga di sana, karena kita tingkat penganggurannya masih banyak, apalagi di Bali. Di Bali tingkat penganggurannya pun juga masih tinggi gitu. Jadi kalau nanti kita benar-benar ngelakuin reklamasi di Tanjung Benoa itu, gue yakin nanti tingkat pengangguran di Bali maupun di Indonesia itu pasti bakal berkurang. Karena investor pasti bakal bikin usaha di situ. Investor nggak akan jalan. Nah, iya, investor nggak bakal jalan kalau nggak ada pegawai atau pekerjanya kan. Jadi ya lulusan-lulusan terbaik Indonesia maupun lulusan perguruan tinggi atau SMA sederajat dan lainnya pasti bakal kepake di situ, karena ya manusia emang saling butuh manusia gitu. Jadi jangan cuma dipikirin buat negatifnya gitu, karena pemerintah bikin suatu kebijakan nggak mungkin nggak mikirin hal-hal yang lainnya, apalagi tentang lingkungan, apalagi tentang masyarakatnya. Karena negara kalau nggak ada lingkungannya, nggak ada masyarakatnya juga nggak bakal jalan gitu. Kalau nanti masyarakatnya semuanya nggak dipikirin atau lingkungannya nggak dipikirin, ya negara hancur juga gitu. Iya nih kan, gini nih katanya Meli kan bakalan ada
lapangan pekerjaan baru dari hasil reklamasi itu, dan hampir setengahnya pun lahannya bakal jadi hutan mangrove. Mas Alwi, itu gimana? Bakalan efektif nggak sih cara kayak gitu? Ya kalau misalkan membuka lapangan baru, siapa sih nggak mau gitu kan? Apalagi di Indonesia ini tingkat penganggurannya banyak. Memang benar misalkan di apa namanya untuk ditanami tanaman mangrove. Tetapi kita kan harus juga namanya memperhatikan ekosistem terumbu karang yang ada di sana, juga ikan-ikan yang ada di sana. Jika itu ditutup dengan reklamasi, diadakan reklamasi di sana, mungkin mangrove akan tumbuh, tapi terumbu karang akan mati. Nah, takutnya juga di saat resort dibangun, reklamasi itu dijalankan, otomatis itu akan menambah lagi yang namanya pembuangan dari limbahnya itu, limbah tersebut. Dan juga kan di sana itu mayoritas itu kan nelayan. Nah, otomatis perlu yang namanya pengalihan ataupun pembukaan lagi tuh untuk nelayan. Nelayan itu kan kalau misalkan mau dialihkan ke resort itu harus mengalami apa namanya, mengalami training, harus di training dulu, masyarakatnya harus di training dulu seperti apa. Terus juga cara mengganti terumbu karang yang ada di sana itu seperti apa. Itu kalau menurut gue sih harus lebih diefektifin lagi. Misalkan sekarang harus riset lagi tuh, bener baik apa enggak. Harus ditinjau juga, misalkan efeknya lebih banyak negatifnya atau lebih baik positifnya. Dan juga yang gue baca ini, reklamasi itu kemungkinan besar akan mengancam kota-kota terdekat yang ada di daerah sana, di daerah dekat Teluk Benua. Mungkin di Teluk Benuanya tidak akan terjadi abrasi, tapi kota seperti Denpasar yang terdekat dengan Teluk Benua itu kan, kota Denpasar itu di dalamnya itu terdapat 3 sungai besar yang hulunya itu ada di Teluk Benua itu. Jadi kalau misalkan di Teluk Benua itu terjadi abrasi, otomatis di Denpasar juga akan terkena. Misalkan di Teluk Benua itu akan direklamasi itu dia ditanami mangrove. Bisa diantisipasi itu di Teluk Benua. Tapi belum tentu bisa diantisipasi di Denpasar ini. Jadi pemerintah juga jangan, ibaratnya kalau misalkan percuma dong kita membuka lahan di daerah lain tetapi daerah lainnya terbengkalai. Apalagi Denpasar Bali ini termasuk jantungnya Bali gitu. Kalau menurut gue sih harus lebih dipikirin lagi ke daerah sana. Harus lebih banyak lagi research, walaupun memang akan membuka lapangan pekerjaan baru gitu. Sorry, gue nyelak boleh nggak? Sorry dulu, gue nyelak boleh nggak? Jadi, kalau kata Feby kan nanti katanya kalau kita bener ngereklamasi Teluk Benua ini, kayak pulau-pulau atau daerah di sekitarnya itu bakal kena dampaknya. Oh enggak. Pemerintah juga udah ngeestimasi atau mikirin tentang hal itu. Karena memperkirakan, sorry. Nah, pemerintah juga ngelakuin reklamasi Teluk Benua ini untuk ngebagi jadi 11 bagian, dan 11 bagian itu buat menopang 11 kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN lainnya, dan 1 destinasi pariwisata nasional DPN gitu. Nah, itu dilakukan karena Bali itu termasuk salah satu daerah yang paling banyak bukan daerah wisatanya ya, tapi lebih kayak banyak banget daerahnya, daerah kecil-kecil di sekitarnya gitu maksud gue. Nah, kita tahu kan Bali benar-benar semua daerah di Bali itu kan punya potensi pariwisatanya masing-masing ya. Nah, ini gue ngasih data lu tentang peta wilayah pembangunan KSPN atau KPPN dan DPN Provinsi Bali, Peraturan Presiden nomor 50 tahun 2011. Yang satu, yang nomor pertama ada Bali Utara, Singaraja, dan sekitarnya. Yang kedua, Menjangan, Pemutaran, dan sekitarnya. Yang ketiga, Taman Nasional Bali Barat. Yang keempat, Bedugul. Yang kelima, Kuta, Sanur, Nusa Dua, dan sekitarnya. Yang keenam, ada Nusa Penida dan sekitarnya. Yang ketujuh, Ubud dan sekitarnya. 8, Kintamani, Danau Batur, dan sekitarnya. 9, Besakih, Gunung Agung, dan sekitarnya. Yang 10, Tulamben,
Amet dan sekitarnya. Nah, 11 Karangasem, Amuk dan sekitarnya. Itu baru yang KPPN biasa. Nah, yang DPN ini Nusa Lembongan dan sekitarnya. Nah, ini nanti di antara daerah-daerah itu bakal ada 11 anak pulau reklamasi dari Tanjung Benoa sendiri. Karena iya, mungkin kalau menurut Febian yang lo bilang tadi, Feb, mungkin nanti pembuangan limbahnya atau segala macam gitu kan. Kalau itu emang urusan perencanaan lingkungannya ya. Perencanaan lingkungan mungkin kan nanti bisa lewat jalur bawah laut atau nanti benar-benar dibuang ke ujung teluk atau ke ujung perairan gitu. Jadi emang kita buangnya nggak langsung ke daerah sekitarnya. Ya nggak mungkin juga lah kita bikin reklamasi buat ningkatin potensi di daerah sekitar, tapi kita ngancurin daerah di sekitar Tanjung Benoa juga gitu. Kalau emang niatnya kayak gitu, ya mending Bali ditutup aja. Nggak usah ada reklamasi, karena emang tujuan reklamasi itu kan menyelamatkan sumber daya alam di situ. Apalagi nanti kalau kita perbesar wilayah hutan mangrove yang ada di sekitar Teluk Benoa ini, itu pasti bakal memperbanyak ikan gitu. Karena apa? Ikan berkembang biak di sekitar hutan mangrove atau di benar-benar hutan mangrove-nya. Jadi nelayan kita juga bisa sejahtera, makin hasil keuangannya juga makin banyak gitu. Jadi ya gitu. Nih, kata Meli itu banyak banget apa ya positifnya gitu daripada negatifnya, karena benar-benar gak cuma mikirin satu aspek dari lingkungan aja, tapi mikirin ke depannya juga. Tapi kalau menurut masyarakatnya itu tetap nggak nerima gitu, nggak nerima adanya reklamasi, walaupun yang dijanjikannya itu hampir semuanya semuanya tuh bagus gitu, maksudnya nggak ada negatifnya. Kalau misalkan sebagai masyarakat nih ya, Feb ya, lo dijanjiin kayak gitu, lo akan tetap oke, gue setuju adanya reklamasi, atau kayak yang nggak mau tetap gitu, udah gini aja pulangnya gitu. Kalau menurut gue sih kita harus belajar jadi masyarakat yang cerdas ya. Jadi misalkan kita dijanjikan sesuatu oleh siapapun itu, termasuk misalkan pemerintah yang akan mereklamasi ini gitu. Kita harus belajar benar-benar dulu nih, misalkan reklamasi itu seperti apa. Enaknya itu seperti apa gitu, positifnya itu seperti apa, dan negatifnya seperti apa. Kira-kira jika positifnya ini, kita akan berkontribusi banyak nggak nih terhadap Bali gitu. Terus juga negatifnya seberapa besar kemungkinan kita akan terdampak hal negatif tersebut gitu. Terus juga kalau menurut gue, sorry nih Meng, tadi kan lu bilang untuk pembuangannya itu akan dibuang di suatu tempat tertentu kan ya. Kan reklamasi ini balik lagi ke dibukanya resort itu. Dan pasti tujuan dari pemerintah itu untuk membangun reklamasi ini untuk menarik minat para wisatawan, entah itu wisatawan lokal ataupun asing gitu. Dan nggak mungkin yang namanya reklamasi, benar kata lu tadi, benar reklamasi ini untuk meningkatkan pendapatan misalkan daerah dan juga untuk mensejahterakan masyarakat gitu. Tapi jika nanti misalkan si turisnya ini berdatangan dengan jumlah yang banyak, otomatis sampahnya juga lebih banyak kan. Nah, untuk penguraiannya tersebut, itu yang para aktivis sebenarnya khawatir. Mungkin sudah disiapkan tempat pembuangan tertentu, entah dimanapun itu. Gitu. Tetapi kalau gue sih agak mengkhawatirkan ya dengan hal tersebut, karena walaupun itu sudah dijadikan untuk misalkan tempat pembuangan akhirnya Bali, ditakutkan turis-turisnya ini meningkat terus, otomatis produksi sampahnya itu meningkat gitu. Sementara yang kita tahu sekarang itu orang-orang lebih menyukai menggunakan hal-hal yang telah digunakan itu menjadi sampah yang susah untuk diuraikan. Ketika masyarakatnya atau turis-turis lokal ataupun asing itu membuang sampah dengan banyak sekali gitu, walaupun kita udah mempunyai tempat,
takutnya itu malah tetap berpengaruh negatif kepada apa tujuan kita. Misalkan tujuan kita itu kan untuk meningkatkan itu ya, Meng. Lanjut. Heeh, heeh. Nah, cuman takutnya gue tetap berpengaruh negatif gitu kepada si yang telah kita bangun ini. Takutnya malah sia-sia aja gitu. Dan lagi yang gue tangkap itu turis-turis luar datang ke Indonesia itu untuk menikmati alam yang alami, alam yang memang asli gitu, bener-bener alami Indonesia, alam banget lah gitu. Jika dibangun resort misalkan seperti penginapan dan segala macam, otomatis lebih banyak hal-hal yang lebih modern di Indonesia. Sementara yang diinginkan oleh turis-turis luar itu adalah keindonesiaannya, gitu loh. Takutnya ketika reklamasi dijalankan, malah turis-turisnya ini kurang tertarik untuk datang ke Indonesia. Dan ketika datang ke Indonesia pun akan menambah jumlah sampah yang ada. Yang gue takutin itu. Oke. Istilahnya terakhir nih. Apa sih janjinya pemerintah, jaminannya lah untuk masyarakat ini setuju gitu untuk adanya reklamasi gitu. Janjinya apa pemerintah, ngejanjiin jaminan apa gitu. Oke, kalau misalkan dari awal udah dibilang lapangan pekerjaan, ekosistem yang udah dipikirin gitu kan. Cuman masyarakat tuh udah nggak, gue yakin sih ya masyarakat sekarang tuh udah lebih bisa nelaah lah ya mana yang ini gitu kan. Itu gimana kalau caranya pemerintah supaya oke masyarakatnya setuju, masyarakatnya mau, karena nggak mungkin juga pemerintah ngadain reklamasi tanpa ngedukasi masyarakatnya juga kan. Itu gimana, apa yang bakal dilakuin sama pemerintah kalau masyarakat nggak setuju gitu? Jadi kan emang kalau Indonesia sendiri kan negara agraris ya. Banyak pulau-pulau di Indonesia tuh bahkan sampai ribuan gitu. Negara lain pun ada, nggak ada yang punya pulau sampai ribuan. Nah, gimana nih caranya kita ngurusin ribuan pulau biar masih benar-benar milik Indonesia, bukan diambil alih oleh negara lain, apalagi negara tetangga yang suka ngaku-ngaku. Terus udah gitu emang kita masih punya zona ekonomi eksklusifnya gitu. Jadi masyarakat juga banyak kan yang minta, gimana pembangunan di Indonesia mau jalan kalau pemerintah gini. Ya ini kita lagi ngelakuin pembangunan, kita lagi bangun pembangunan lewat sektor pariwisata. Kita ngelakuin pembangunan ini juga nggak semata-mata, wah pemerintah ini biar banyak duitnya, masyarakat makin miskin, bla 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 segala macam, masyarakat di sekitarnya kena dampaknya nanti sampah bla bla segala macam. Enggak gitu. Ya toh kalau pemerintahnya yang makmur, ya nanti pemerintah juga bakal balik ke rakyatnya juga gitu. Karena emang ngelakuin suatu pembangunan kan hal yang nggak gampang ya, apalagi kalau sampai ngabisin uang triliunan. Nah, ini proyek Teluk Benoa ini aja nanti diperkirain bakal habis 50 triliun. Tapi 50 triliun ini gue nggak paham ya, karena gue cari di jurnal sama di berita ini, itu dari uang investornya aja atau nanti itu ada campur tangan pemerintah dan investor, atau ini uang pemerintah doang, gue nggak tahu. Pokoknya nanti ini bakal ngabisin biaya sekitar 50 triliun. Nggak mungkin dong pemerintah ngabisin duit sebanyak itu, apalagi sekarang kita lagi kebanyakan utang, apalagi sekarang lagi keadaannya kayak gini, nggak mungkin dong kita pembangunannya cuma setengah-setengah, dan istilahnya pembangunannya ecek-ecek doang gitu kan, nggak yang permanen atau nggak serius gitu. Jadi tolong kita pasti suatu pembangunan itu ada good and bad. Nggak selalu emang semuanya ada good semua. Tapi kalau ada negatifnya juga, itu tergantung masyarakatnya. Mereka pintar ngejaganya nggak? Mereka pintar ngerawatnya nggak? Kalau kita sama-sama
apa ya, sama-sama ngerangkul, yuk jaga bareng-bareng, ini udah dibenahin loh, ini udah dibenerin sampai ngabisin uang sebanyak itu. Jadi kayak masalah buang sampah aja kayak gitu. Kita orang Indonesia pergi ke Singapura, pasti kita ngikutin kultur di sana kan. Kita ngikutin habit atau kebiasaan masyarakat di sana. Pasti kayak gitu kan. Kita pasti bakal lebih rapih di negara orang daripada negara kita sendiri. Nah, wisata mancanegara itu yang kayak gitu. Jadi kita cerminan balik aja gitu. Jadi pas wisatawan asing ke sini juga, oh mereka buang sampah sembarangan kok. Oh mereka nggak ngejaga lingkungannya mereka sendiri kok. Ya udah, gue tamu, gue nyontoh tuan rumah gitu. Jadi sampah juga jangan disalahin dari wisatawannya juga gitu, karena kita benahin diri dulu deh. Kita benahin diri dulu. Yuk ajak wisatawannya juga buat jangan sampai ngelakuin apa yang kita lakuin. Kita nge-welcome dia, apalagi Indonesia dan terutama Bali udah labeling jadi orang teramah, warga atau masyarakat teramah di dunia. Jadi jangan sampai budaya itu luntur gitu. Pemerintah mau nih benerin apa yang mereka anggap rusak gitu. Ya udah nih kita kasih, kita lakuin pembangunan. Tapi kenapa giliran udah dilakuin pembangunan, merekanya nggak setuju. Ntar nggak dilakukan pembangunan, kalau suatu saat itu bener rusak, hancur sampai hilang, gimana? Masyarakat mau berbuat apa? Gitu. Jadi ini bukan semata-mata bikin janji, ntar lo enak juga kok, ntar lo dapet duit lo ini gitu. Enggak. Tapi ini juga buat kesejahteraan bersama gitu. Nggak cuma buat pemerintah. Ini buat kesejahteraan bersama, buat kebahagiaan bersama, buat pembangunan bersama juga, nggak cuma buat pemerintah gitu. Dan kalau emang tentang kayak pekerjaan, upah, atau pendapatan, itu hal yang mutlak gitu. Pasti suatu pembangunan diharapkannya pasti seperti selalu itu kan. Pemerintah juga pasti mengharapkannya seperti itu gitu. Cuma kalau untuk ngejanjiin yang lain biar masyarakat percaya, yuk pemerintah juga concern tentang lingkungan, nggak cuma masyarakat di sekitar aja. Kita juga aware tentang kerusakan lingkungan yang lagi terjadi di Indonesia gitu. Makanya ini menjadi salah satu bentuk menjaga lingkungan bareng dengan masyarakat gitu. Jadi kalaupun mereka menolak, tolong deh coba pikirin lagi. Kalau nggak dengan cara reklamasi, dengan cara apa lagi? Sedangkan emang Teluk Benoa ini udah nggak cocok buat dijadiin tempat konservasi gitu. Coba terakhir nih Tep, tanggapan lo tentang statement Meli yang tadi itu gimana nih? Ya kalau menurut gue, kita harus tetap hati-hati, harus tetap waspada akan reklamasi ini. Walaupun tujuannya bagus, tetap pada pendirian gue, kita harus tetap tahu plus minusnya apa. Dan juga untuk pembangunan yang mengeluarkan uang yang banyak itu, kalau menurut gue lebih baik efektifkan ke tempat-tempat wisata yang sudah ada. Apalagi kita sedang ada kondisi di pandemi seperti ini kan, gitu. Harus kalau menurut gue sih uang dengan sekian triliun itu efektifkan perbaiki yang ada di Bali gitu. Sekarang juga balik lagi ke sampah itu masih banyak. Ibaratnya Bali itu pantainya udah nggak sebersih dulu. Nah, kalau menurut gue lebih baik uang yang sebanyak itu untuk diperbaiki ke hal-hal tersebut. Kita lebih efektifkan lagi wisata yang ada, efektifkan lagi wisata-wisata yang ada di sana. Dan juga kalau memang akan memperbaiki, itu kalau menurut gue harus melibatkan masyarakat. Karena nanti jika sudah diperbaiki, itu masyarakat akan memiliki ke tempat tersebut. Otomatis kalau misalkan dia udah memiliki rasa seperti itu, otomatis dia juga akan lebih menjaga, akan lebih aware terhadap lingkungan yang ada di sana gitu. Tetap hati-hati, tetap waspada akan reklamasi ini. Baik lagi,
kita harus lebih pintar akan menghadapi hal-hal seperti ini gitu. Oke, jadi kalau misalkan bisa disimpulkan singkatnya gitu ya, kalau kata kalian gitu, tanggapan kalian, gue cuma bisa nyimpulin pemerintah ini harus tetap edukasi yang namanya masyarakat gitu. Tujuan pemerintahnya tuh harus jelas, harus apa ya, harus transparasi lah istilahnya ya, maksudnya bakal misalkan lahan satu bakal jadiin apa, berapa hektar, berapa ini, dan maksudnya manfaat ekosistemnya juga nggak akan hilang gitu. Yang tadinya ada, misalkan kayak misalkan terumbu karang atau apapunnya itu, kehidupan lautnya yang udah ada jangan dirusak gitu, harus lebih dimaksimalkan lagi, ya nggak sih? Kan tujuannya masyarakat nolak itu pun karena mereka nggak mau yang ada itu nanti malah rusak. Sedangkan pemerintahnya itu bertujuan memaksimalkan potensi yang ada gitu kan. Nggak sih, bener nggak? Mantap. Ya udah deh, segini dulu aja videonya. Nanti nggak jadi deh, ikat ya nanti bagian tadi. Udah segini dulu aja videonya dari kita. Mohon maaf kalau misalkan pembahasannya ada yang kurang. Pemahaman kita juga masih sekedarnya aja, masih kulit luarnya aja. Maaf ya. Ya karena maklum. Mohon maklum. Bye. Dadah, makasih.